Di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari komentar YouTube mengenai apakah boleh foto dan vektor dicampur dalam satu portofolio, apa resikonya, dan apa saran terbaik menurut Mas Reski. Untuk detailnya, simak di video kali ini sampai selesai. Kita mulai! Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi kalian bisa dapatin banyak info gratis maupun yang berbayar, baik dari membership YouTube ataupun kalian daftar aja di membership microstocker.id, karena di sana banyak banget materi-materi yang gue share secara lebih mendalam, baik teknis ataupun mindset. Gue adalah Reski, seorang full-time microstock contributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 7 tahun lamanya di dunia microstock dan sudah menjadikan profesi ini sebagai profesi full-time gue. Oke teman-teman, gue akan menjawab pertanyaan dari komentar YouTube yang datang. Dan gue beberapa kali mendapatkan pertanyaan ini dan rasa-rasanya kayaknya lebih enak untuk dijawab melalui video YouTube seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya karena penjelasannya akan panjang dan agar pesannya lebih mudah tersampaikan. Apa sih pertanyaannya Mas Reski? Langsung aja gue tunjukin di sebelah bawah sini. Ting! Nah, udah keluar ya. Dari Kak Astro by Clara. Kak, kalau aku nggak salah ingat, kakak pernah bilang di salah satu YouTube kakak kalau tidak disarankan jadi vektor dan foto kontributor di satu akun. Boleh bahas kenapanya kah? Apakah website microstock gini juga ada algoritma kayak YouTube dan medsos lainnya? Wow. Itu pertanyaan yang tentunya akan menarik kita bahas. Gue akan jawab dulu menurut pandangan opini pribadi gue. Opini ini berdasarkan banyaknya pengalaman yang gue udah dapetin baik secara personal ataupun dari teman-teman microstock gue ya. Dan ini sifatnya tidak harus mengikat ya, atau tidak wajib untuk kalian ikutin, terserah. Karena tiap orang punya keputusannya masing-masing, punya pertimbangannya masing-masing ya. Cuman buat gue sebenarnya sangat tidak menyarankan untuk teman-teman menggabungkan antara portofolio vektor atau desain bergabung dengan portofolio foto ataupun video ya. Kalau foto ataupun video sebenarnya nggak ada masalah untuk digabungkan, tapi kalau untuk kalau mereka berdua nih digabungkan sama vektor, sebenarnya gue tidak sarankan. Kenapa gue lebih nggak nyaranin untuk digabungkan? Alasan gue untuk tidak merekomendasikannya adalah karena dulu di bawah padepokannya Mas Misbal Munir ya, ada temen gue senior kontributor juga yang pendapatannya jauh lebih di atas teman sepantaran gue, termasuk gue juga ya teman-teman. Jadi ini senior lah. Beliau itu menggabungkan antara vektor dengan foto. Nah, vektor dengan foto itu kalau nggak salah kasusnya itu vektornya itu dianggap menjiplak karya orang lain. Sehingga karena hal tersebut, Shutterstock membanet akunnya karena dinilai mencontek atau mencuri konsep orang lain. Dan masalahnya, ketika Shutterstock ataupun platform lainnya, itu kalau kita ketahuan nih, katakanlah nyontek, ataupun dianggap mirip dengan desain lain, itu yang di take down itu bukan satu item teman-teman, tapi semua portofolionya. Jadi itu benar-benar kayak kita, gimana ya, sayang kan, karena kita nyobain vektor, mungkin kita terinspirasi, kita kayak wah ini bisa nih untuk gue coba desain atau coba replicate, kita coba buat, dan ketika udah dijual ternyata itu dinilai sama. Contoh yang mungkin bisa terjadi teman-teman, bayangin kalau teman-teman jual papan catur. Papan catur itu kan bentuknya cuman kotak hitam sama putih doang ya, dan itu bentuknya kan kayak gitu-gitu aja, ada berapa kotak, ada garis ke bawah, ada garis ke samping lah. Nah itu kan semuanya kayak gitu, standar internasional kan, nggak mungkin bentuknya macem-macem. Nah itu tuh bisa aja kita dianggap nyontek. Nah, ataupun misal katakanlah teman-teman
mendownload suatu desain dari platform lain, terus mempretelin ya. Mempretelin itu misal kalian download ilustrasi satu badan gitu. Kalian jual tangannya secara terpisah dengan ditambahin elemen-elemen ataupun muka ataupun badan ataupun tangan. Nah, itu bisa jadi pemilik vektornya kalau melihat benar-benar komposisinya persis plug, itu ya bisa aja akun kalian di report ke pihak Shutterstock-nya. Ini yang sering terjadi, sehingga akhirnya banyak orang yang mungkin niatnya nggak sama persis, cuman memang konsepnya sama dan sebagainya, ya akhirnya ke banned akunnya. Dan ya ingat, nggak cuman satu item doang yang hilang, tapi seluruh akun hilang ya. Dan masalahnya kalau kalian udah ke banned di Shutterstock, itu file-file lama, entah foto ataupun video itu nggak boleh diupload kembali, teman-teman. Kalau kalian misal ke banned nih, kalian udah punya 1000 portofolio baik foto ataupun vektor, dan kalian ke banned karena vektor, tapi kalian pengen, Mas, ini kemarin foto vektornya cuma dikit sebenarnya, tapi ada banyak foto yang udah laku, boleh nggak saya upload lagi foto ataupun video yang sebelumnya di akun sebelumnya ke akun yang baru? Jawabannya tidak boleh. Karena itu juga akan menyalahi aturan, sehingga akun baru kalian bisa jadi kena banned juga. Gara-gara mengupload file yang sama dengan akun yang di banned sebelumnya. Rugi bukan? Loh Mas, kenapa foto ataupun video itu aman-aman saja? Beda seperti vektor. Karena kalau teman-teman membuat foto ataupun video, kita ngomongin soal meng-capture moment, meng-capture waktu. Sehingga kalau katakanlah teman-teman membuat foto atau video, kalian bisa satu momen tertentu walaupun objeknya sama. Tapi kan timestamp-nya beda-beda. Ada metadata yang di dalam foto kita itu ada informasinya. Ini diambil kapan, jam berapa, dengan kamera apa, itu ada. Dan itu bisa dibuktikan. Untuk membuktikan vektor sebenarnya juga bisa. Semisal kalian punya software dan sebagainya. Cuman biasanya mereka cenderung lebih malas untuk memperdebatkan atau memperselisihkan vektor. Sehingga kalau foto video tuh cenderung lebih aman. Nah, itulah alasan terbesar gue kenapa sebenarnya gue sangat tidak merekomendasikan untuk mencampur portofolio foto video dan juga vektor. Ya alasannya karena kalau vektor sampai dianggap menciplak atau mencuri atau mencontek karya orang lain, ya akun kalian hilang. Lalu gimana Mas Reski kalau misal saya ingin foto ataupun vektor itu, saya pengen jualan jadi kontributor foto, video, dan juga vektor secara bersamaan. Langkah terbaiknya apa? Kalau menurut gua, langkah terbaiknya adalah membuat dua akun yang berbeda. Ya teman-teman, bikin dua akun, yang satu isi foto sama video, yang satu lagi isi vektor. Loh, kan nggak boleh Mas punya dua akun yang berbeda. Jawabannya memang nggak boleh kalau identitasnya sama. Tapi kalau identitasnya berbeda, teman-teman silahkan bikin aja ya. Misal contohnya, gue udah pakai nama Reski Pradata untuk akun pertama gue. Akun kedua gue soal vektor, gue akan kasih pakai identitasnya Mary Arinta. Itu boleh aja, karena itu dua entitas yang berbeda. Jadi formulir pajaknya pun juga berbeda antara formulir pajak gue ataupun formulir pajaknya Mary. Nah, itu cara untuk membuat memisahkan portofolio foto dan vektor. Terus, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Mas, saya akunnya udah terlanjur menggabungkan antara foto, video, dan vektor. Saran Mas Reski apa? Apakah saya perlu menghapus atau tetap dibiarkan saja? Saran gua sebenarnya dibiarkan saja selama nggak ada masalah. Oke? Tetap dilanjutin aja teman-teman. Akun yang udah ada, silahkan dilanjutkan. Terus, teman-teman silahkan memutuskan akun ini akan digunakan untuk vektor atau akan digunakan untuk foto. Misal katakanlah yang lebih laris itu adalah vektor, ya lanjutin aja di vektor. Ataupun sebaliknya, yang lebih laris adalah foto, ya lanjutin aja di foto, terus vektornya bikin lagi. Ataupun sebaliknya, foto videonya pun juga bikin lagi. Kalau misal akun pertamanya vektornya lebih laris. Saran gue seperti itu. Jadi di stop dulu, terus di focusing, terus kalian bikin akun baru. Itu jauh lebih bagus. Jadi nggak perlu di delete, nggak perlu di apa-apain, tetap dilanjutin aja. Cuman akhirnya nanti jalannya dipisah, ya teman-teman. Itu akan meminimalisir
meminimalisir resiko dari akun teman-teman. Terus tadi ada yang nyangkut sedikit dengan pertanyaan dari Astro by Clara tadi, apakah ada algoritma seperti YouTube ataupun medsos yang mengedepankan niche ataupun aset-aset tertentu? Jawabannya, gua nggak tahu. Gua nggak tahu apakah memang ada atau tidak, ya. Cuman buat gua sebagai seorang pembeli, karena gua seorang digital marketing ya teman-teman, head digital marketing di kantor gua sebelumnya, gue kecenderungannya menyimpan nama kontributor yang secara desain ini masuk dengan brand guideline gue. Ya, jadi kita ambil perspektif dari pembeli aja. Misal, gue adalah selaku pembeli dari aset stock foto, gue akan menyimpan stok foto yang, oh ini Indonesia banget nih mukanya. Kita pakai sebagian besar portofolio ini. Ataupun desain yang sebelah sini, ini cocok nih dengan desain gaya style kita. Kita jangan lupa di bookmark profil kontributornya, biar kita kalau ada apa-apa tinggal lari ke kontributor ini dulu yang kita prioritasin. Jadi menurut gua ada POV itu yang teman-teman perlu pertimbangkan kembali. Kalau untuk algoritma di Shutterstock ataupun di Adobe Stock dan sebagainya, gua nggak bisa jawab karena ya memang gua nggak ngerti apakah memang ada atau tidak. Cuman di antara diskusi teman-teman senior, kita sinyalir ada. Cuman seberapa porsinya kita nggak ngerti, tapi kemungkinan ada. Jadi antara kontributor senior nih yang portofolio udah di atas 10.000, kita coba cek satu-satu, terus kita menemukan satu kunci ya teman-teman ya, satu kunci yang kemungkinan ini ada nih, algoritmanya udah mulai terbaca. Nah, itu akan gue bagikan di buku gue, Microstock Mastery, yang akan gue terbitkan kemungkinan besar di bulan Maret ataupun April. Dan gue akan bahas kupas tuntas hal tersebut dan gimana cara ngukurnya algoritma tiap akun masing-masing. Dan itu baru gue tulis di buku karena belum pernah ditulis di mana aja ataupun dibikinin YouTube-nya ya. Jadi teman-teman tunggu aja nanti ketika udah bisa pre-order buku. Oke, gitu ya teman-teman. Menurut gue untuk jawaban dari Kak Astro by Clara, semoga ini bisa menjawab dan kegelisahan teman-teman bisa terminimalisir. Oke, gitu aja. Kalau masih ada pertanyaan seputar campuran portofolio ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik subscribe, follow Instagram gue di Reski11, TikTok gue gabung di broadcast channelnya, Telegram, WhatsApp, ataupun Instagram, gabung aja gratis. Ataupun kalian pengen belajar secara mendetail, ada di microstock.id. Oke teman-teman, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.